Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Selamat datang di tajuk Dunia Sekolah. Kali ini mata pelajaran kita adalah bahasa Inggris. Kita mulai dari tema yang pertama yang dipelajari di SMP dan SMA, yaitu Greetings and Leave Takings. Greetings digunakan untuk menyapa orang lain. Di sini ada banyak ungkapan greetings, mulai dari yang paling bawah ini adalah yang informal atau tidak resmi, sampai yang paling atas yaitu formal atau resmi. Dan dibagi dua, yang sebelah kiri ini adalah ungkapan untuk mengungkapkan halo dalam bahasa Inggris, sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk menanyakan apa kabar. Oke, kita lihat satu-satu. Yang informal atau yang paling tidak resmi, misalnya ketika bertemu dengan teman, kita bisa bilang hey. Kemudian yang agak resmi, misalnya guru menyapa siswa, bisa hi. Kemudian ketika yang paling resmi misalnya adalah di kantor, atau ketika bertemu di wawancara kerja, atau juga ketika bertemu di acara-acara resmi, itu bisa bilang hello. Nah, kemudian untuk menanyakan apa kabar, tadi di kotak ini adalah untuk percakapan dengan teman atau dengan saudara, misalnya what's new, what's going on, atau what's up. Nah, semuanya ini menanyakan apa kabar. Kemudian yang lebih resmi, lebih formal sedikit itu ada how are you. Misalnya guru menanyakan kepada siswanya, hi, how are you? Atau siswa menanyakan kepada gurunya juga bisa. Misalnya, good morning sir, how are you? Gitu. Kemudian bisa juga menggunakan how is it going? Jadi how are you dan how is it going? Semuanya menanyakan apa kabar. Nah, kemudian di situasi yang lebih resmi lagi, bisa menggunakan how are you doing? Misalnya di wawancara kerja, yang mewawancara mempersilakan duduk, kemudian tanya how are you doing? Kemudian how do you do ini adalah ungkapan yang dipakai ketika kita baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut. Jadi sebelumnya belum pernah ketemu. Jadi untuk ungkapan berbahasa basinya itu menggunakan how do you do. Jawabannya apa? Jawabannya how do you do juga. Jadi kalau ditanya how do you do, jangan dijawab misalnya I'm fine atau apa, tapi jawabannya sama, how do you do. Nah, sekarang ekspresi-ekspresi untuk merespons greetings tadi. Kalau ditanya how do you do, kita jawabnya how do you do. Kemudian kalau how are you doing, bisa bilang I'm doing well. Ingat, dua ini adalah untuk situasi resmi. Kalau how do you do ini juga bisa digunakan untuk situasi yang tidak resmi, tetapi ketika baru pertama kali bertemu. Jadi kalau baru pertama kali bertemu kan belum akrab gitu ya, jadi pakainya menggunakan yang how do you do. Kemudian kalau ditanya how are you, bisa bilang I'm great atau I'm fine. Bisa juga great atau good. Kemudian untuk yang paling akrab, misalnya ditanya what's new, not much atau nothing much, atau cukup dengan jawab nothing. Nah, selain menggunakan sapaan halo, kalian juga bisa mengucapkan selamat pagi, siang, sore, atau petang ketika bertemu seseorang. Lalu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan masing-masing ekspresi ini? Coba kita pelajari bareng-bareng tabel berikut ini. Yang pertama, good morning. Itu artinya selamat pagi, semuanya pasti udah tahu dong. Nah, kapan kita pakai good morning ini? Kita pakai good morning ketika kita menyapa seseorang yang kita temui sejak matahari terbit, maksudnya sejak pagi, misalnya jam 6. Nah, berarti kalau kita menyapa seseorang yang kita temui jam 6, berarti kita bilangnya good morning. Sampai kapan? Sampai tengah hari jam 12 atau waktu makan siang. Misalnya makan siangnya masih belum jam 12, tapi setelah makan siang, kita sudah tidak lagi menggunakan good morning. Contohnya misalnya dibangunin pagi-pagi gitu. Kemudian kita ingin menyapa ayah atau ibu kita bisa bilang good morning mom atau good morning dad gitu. Kemudian udah jalan ke sekolah yang pagi ya. Kemudian ketemu teman kita di jalan, kita pengen nyapa, kita juga bisa bilang good morning. Lalu
ketika bertemu guru di sekolah pagi-pagi, kita juga bisa bilang good morning. Ya, dan jawabannya sama, kalau disapa good morning, jawabannya juga good morning. Nah, sekarang yang kedua, good afternoon. Selamat siang, atau bisa juga selamat sore. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi, good afternoon ini dipakai ketika setelah selesai makan siang, misalnya makan siangnya jam 11. Berarti kalau ketemunya setelah makan siang, kita pakainya good afternoon, bukan good morning ya. Atau setelah pukul 12, jadi misalnya jam setengah 1 atau jam 1 ketemu teman, kita nyapanya good afternoon. Sampai pukul 18, jam 6 sore, atau ketika matahari terbenam, misalnya matahari terbenamnya jam 5.30, jam 17.30. Nah, kita juga bisa pakai good afternoon. Jadi setelah itu, setelah matahari terbenam atau setelah jam 18, kita ganti menjadi good evening. Ya, good evening maksudnya selamat petang. Jadi kalau kita bilang mungkin kadang-kadang selamat malam, tapi pakainya bukan good night, tapi good evening. Nah, good night dipakainya kapan? Nanti ya, ada penjelasannya setelah ini. Jadi, good evening itu dipakai setelah matahari terbenam sampai malam. Malam ini maksudnya kayak jam 7, jam 8 itu kita masih pakai good evening. Yang selanjutnya adalah ekspresi leave takings. Leave takings adalah ekspresi untuk berpamitan. Jadi digunakan ketika kita akan menyudahi pembicaraan atau kita akan pergi. Nah, contoh-contoh ekspresinya misalnya bye atau goodbye. Kemudian see you, misalnya pulang sekolah gitu mau berpisah dengan teman lalu bilang see you, sampai jumpa. See you later atau later, sampai jumpa juga artinya. Kemudian see you tomorrow, jadi besoknya kan masih ketemu lagi di sekolah, jadi kita bisa bilang see you tomorrow, sampai jumpa besok. Kemudian bisa juga see you in a few minutes atau in a few hours, atau juga see you in a few, maksudnya adalah few minutes atau few hours. Jadi kalau sebentar lagi masih ketemu lagi, bisa bilang see you in a few. Kemudian bisa juga bilang see you around, sampai bertemu lagi. Bisa juga see you soon, sampai bertemu sebentar lagi. Kemudian kalau mau berpisah juga bisa bilang take care. Kalau diartikan nih seperti baik-baik ya, kayak hati-hati di jalan ya. Kemudian nah ini tadi yang ekspresi pakai good night. Jadi good night itu adalah ekspresi leave takings, maksudnya mengucapkan selamat tidur. Jadi kalau misalnya bertemu dengan seseorang di malam hari itu jangan bilang good night dulu kalau baru ketemu. Kecuali kalau mau berpisah baru bilang good night, mengucapkan selamat tidur. Nah, sekarang kita coba lihat kalimat-kalimat atau ekspresi-ekspresi greetings dan leave takings dalam percakapan. Isilah percakapan rumpang di bawah ini dengan ekspresi yang tepat. Situasi pertama, Anna dan Shane adalah teman sekelas. Mereka bertemu di depan rumah Shane. Jadi situasinya tidak resmi, situasinya antar teman, akrab gitu. Ini ada pilihan-pilihan jawabannya. Ada good morning, nothing, how are you doing, what's up, how do you do, dan see you. Nah, sekarang kita coba lihat kalimat yang pertama. Anna mengatakan, "Hi Shane, good morning." Kemudian Shane, "Hai Anna." Jawabannya apa kalau disapa good morning? Iya, betul. Jadi good morning juga. "Hai Shane, good morning." "Hai Anna, good morning." Kemudian menanyakan kabar. Anna tanya, kalau antar teman, mana ya yang digunakan untuk menanyakan kabar? Apakah nothing? Bukan, karena tidak ada tanda tanyanya. Berarti bukan kalimat tanya. Kemudian how are you doing? Ini untuk situasi resmi, ingat ya tadi. Kemudian what's up? Nah, ini pertanyaan untuk menanyakan kabar kepada teman. Bisa menggunakan what's up. Kemudian jawabannya singkat aja. Kalau teman bisa nothing. Nah, kalau ditanya what's up? Nothing. You? Kalau kamu? Nah, jawabannya Anna, great. I'll meet Lana at the library.
Aku mau ketemuan sama Lana di perpustakaan. Oh, I'm late. Aduh, aku telat nih. Ya udah, see you around. Sampai jumpa lagi. Kemudian berarti Shane juga kalau sudah dikode sampai jumpa lagi, berarti jangan tanya hal yang lain. Jangan tanya how are you doing atau how do you do. Jadi jawabnya juga see you. Ya, karena udah buru-buru mau ketemuan sama Lana, jadi ya udah see you, sampai jumpa lagi. Oke, coba kita baca ya. Hi Shane, good morning. Hi Anna, good morning. What's up? Nothing. You? Great. I'll meet Lana at the library. Oh, I'm late. See you around. See you. Nah, kemudian situasi yang kedua, ini sedikit berbeda. Jane and Dean bertemu untuk pertama kalinya di suatu rapat. Dan sebelumnya mereka ini belum kenal, jadi baru pertama kali ketemu. Dean mengatakan, "Hello, I'm Dean." Jadi memperkenalkan dirinya. "Halo, aku Dean. How do you do?" Jane mengatakan, "Jane." Maksudnya walaupun di sini tidak ada I'm Jane, tapi menyatakan namanya Jane. Kemudian ingat kalau how do you do berarti jawabannya how are you doing atau how do you do. Ya, how do you do. Jane mengatakan, "Jane, how do you do?" Gitu. "Hello, I'm Dean. How do you do?" "Jane, how do you do?" Gitu. Nah, ini tidak kita pakai. Nah, itu tadi pelajaran tentang greetings and leave takings. Semoga kalian tambah paham ya cara menggunakan ekspresi-ekspresinya dengan tepat. Kalau kalian ingin belajar juga di rumah atau ingin belajar lebih lanjut tentang greetings dan leave takings, kalian juga bisa belajar dari buku-buku terbitan Andaliman Books dan Damigo Books. Cek infonya di akhir video ya. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you around!